Ya, Hari Raya Idul Adha identik dengan semangat berbagi dan ketulusan berkorban lewat penyembelihan hewan kurban. Namun apa jadinya jika ritual ibadah yang suci ini dibiayai kas negara? Perdebatan muncul dan publik gaduh setelah beredar informasi pemerintah membeli 1.098 ekor sapi menggunakan dana APBN melalui bantuan kemasyarakatan Presiden. Ada yang menilainya sebagai kepedulian sosial pemerintah untuk rakyat, namun ada pula kritik tajam mempertanyakan etika, urgensi hingga keabsahan syariatnya. Apakah ini wujud nyata pemerintah peduli umat atau sekadar langkah politis yang kurang tepat? Kita membahasnya dengan narasumber sudah bergabung juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam, Bang Bahtra. Selamat malam, Mas Agung. Selamat Malam, malam, Mas Victor, Bang Baik. Bahtra Mas. semua. Ya, ya. Kita ke Bang Bahtra dulu. Sepertinya ada miskomunikasi dengan publik terkait pengadaan hampir 1.100 ekor sapi pada perayaan Idul Adha tahun ini, begitu ya. Jika ditelaah, memang sapi yang dibeli pakai APBN bukan hewan kurban atas nama pribadi Presiden Prabowo Subianto, begitu, melainkan bantuan kemasyarakatan Presiden. Terlepas dari itu, yang pasti pemerintah tahun ini menggelontorkan dana hampir 100 miliar rupiah untuk banpres dalam bentuk hewan kurban, bukan sembako, BLT, bantuan kedaruratan atau bantuan lain yang biasa digunakan, begitu ya. Rakyat bertanya-tanya, apa alasan atau urgensi pemerintah beli sapi untuk kurban menggunakan dana APBN sebesar itu, Bang Bahtera? Ya sebenarnya kan ini adalah momentum Idul Adha, Idul Kurban. Presiden Prabowo ingin menyampaikan kepada publik bahwa di setiap momentum-momentum tertentu, baik itu momentum keagamaan ataupun momentum-momentum lain, negara harus hadir dan kepedulian negara itu harus ditunjukkan secara nyata dan secara konkret. Apalagi ini bertujuan untuk Idul Kurban agar seluruh masyarakat sampai di pelosok desa bisa merasakan bantuan kemasyarakatan Presiden itu. Dan ini tradisi yang baik, dan sebelumnya sebenarnya kan ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu atau dari pemerintahan sebelumnya juga sudah berjalan dengan baik, dan ini patut kita syukuri bahwa ini adalah momentum Idul Adha, momentum Idul Kurban, dan negara harus betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat kita di momentum Idul Kurban ini. Ya, oke. Sebenarnya ini sudah ritual biasa ya dari tahun ke tahun, dari sejak zaman kepresidenan yang terdahulu, zaman SBY sudah ada, zaman Jokowi sudah ada, tapi zaman SBY memang tidak transparan, tidak diinformasikan berapa nilai anggaran untuk membeli sapi kurban begitu. Tapi untuk Jokowi pernah dirilis berapa biayanya, tapi jumlahnya tidak sebanyak ini, hanya berupa berapa provinsi ada di Indonesia, kemudian ada beberapa masjid agung di daerah itu yang diberikan sapi begitu ya. Tapi ini saya mau ke Mas Agung nih, sekitar 100 miliar Ya, rupiah dana APBN mengalir ke bantuan kemasyarakatan Presiden yang digunakan untuk membeli 1.098 ekor sapi sebagai hewan kurban. Nah ini kurban pakai uang rakyat, menurut Anda etis atau politis, Mas Agung? dua-duanya masuk, bahkan ada yang ketiga, Mas Victor Ya. ya. Jadi etis, politis, ya kalau saya kompromis lah di tengah-tengah semacam itu. Karena kita tahu ya, ini kan bantuan Presiden, harusnya nggak jadi soal. Cuman jadi soal karena ada tiga hal menurut saya. Pertama, skalanya yang luas dan besar, Mas Victor. Kalau misalkan dulu seingat saya yang saya baca, bantuan dari Presiden SB dengan Presiden Jokowi, satu sapi untuk satu provinsi itu ditebar Hmm. semacam itu, selebihnya atas nama pribadi presiden ya, apakah ke Istiqlal, apakah ke lingkungan sekitar istana maupun kediamannya. Nah kali ini Pak Presiden Prabowo itu memperluas skalanya karena memang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Pak Presiden merasa perlu ada kepedulian yang tinggi dari seorang kepala negara, kepala pemerintahan untuk membantu rakyat yang kesulitan. Yang kedua, sosial medianya tidak semasif sekarang, Mas Victor. Ya, jadi kalau di zaman Pak SBY ataupun Pak Jokowi masih awalan itu, tapi sekarang kan makin penetrasinya besar. Hmm. Ya, sehingga hal yang benar pun menjadi salah ketika konteksnya tidak tepat semacam itu. Dalam artian kita tahu misalkan bila dibandingkan netizen, dolar di zaman Pak SBY, Pak Jokowi lebih baik ketimbang dolar di zaman Pak Prabowo misalkan. Hmm. Sehingga mestinya lebih hati-hati dalam menggelontorkan anggaran yang besar hanya untuk kurban satu hari selesai semacam itu. Nah, yang kedua memang dibandingkan lagi ya bahwa
bantuan ini sisi transparansinya seperti apa gitu. Misalkan kalau kemarin ada arahan melibatkan ya peternak lokal. Nah ini siapa? Oh ada asosiasinya seperti itu. Terus disalurkan kemana saja. Terus ini ada dalam tanda petik harganya berapa di tiap ya tempat yang disalurkan dan seterusnya dan seterusnya. Maksud saya di sini adalah transparansi atas bantuan ini perlu juga disampaikan oleh ya sekretariat negara supaya apa? Supaya tidak ada sangka yang bertebaran di masyarakat. Jadi ketika ini sudah selesai eventnya, bukan berarti sudah selesai. Jadi sampaikan aja secara transparan karena kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat yang sebagian kritis tadi. Mereka khawatir anggaran ini tidak pada tempatnya dalam tanda petik malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi saya berharap setelah ini ya disampaikan oleh sekretariat negara bahwa bantuan ini sampai ke orang yang berhak dilakukan oleh misalkan peternak lokal untuk memajukan ekonomi di sana. Kemudian yang ketiga ya sudah ya sesuai peruntukan, sesuai beratnya gitu, sesuai dengan jenis sapinya dan seterusnya. Jadi masyarakat tuh akhirnya merasa oh ini udah sesuai anggaran, ya ini udah sesuai peruntukan. Hanya saja jumlahnya yang sangat besar. Nah, ini masukan buat sekretariat negara ya bahwa ke depan kalau misalkan ada situasi-situasi ekonomi atau sedang krisis mungkin bisa disesuaikan jumlahnya. Pun kalau mau ditingkatkan tidak terlalu masif ya. Ya kalau misalkan sebelumnya presiden hanya 38 provinsi berarti kan jumlah sapinya satu berarti mungkin 38 sampai 50 ekor saja. Nah, kali ini kan sampai ribuan dan 100 miliar itu yang kemudian bagi sebagian pihak walaupun ini tidak melanggar aturan tapi ada sisi-sisi lain yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Karena dalam tanda petik mereka nggak dapat daging kurban Mas Victor masalahnya. Jadi ini juga isu ya. Lah kita nggak merasakan ini dagingnya. Terus kita dapat apa gitu kan. Ini juga celutukan-celutukan netizen yang buat kita juga penting diakomodir oleh sekretariat negara semacam itu. Baik, APBN ini sebenarnya amanat dari rakyat untuk rakyat begitu ya. Tapi Mas Agung kalau misalkan secara Ya, politis, apakah ini bentuk suara dari partai yang lawan dari Presiden Prabowo Subianto ya. supaya 2030 nanti suaranya mungkin akan lebih turun atau lebih meningkat begitu? Apakah muatan politis yang Anda maksud ini apa sebenarnya dengan Ya, ditingkatkannya jumlah sapi untuk hewan kurban tahun ini? ya 2029 kan masih lama sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa memisahkan ya predikat seorang Presiden Prabowo dengan identitas yang ada di sekelilingnya. Misalkan beliau hari ini tadi kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi, ketua umum Partai Gerindra, ya dan embel-embel lain yang itu mungkin melekat karena beliau ya berada di konteks kerjasama luar negeri di ASEAN, di OKI dan seterusnya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan dalam politik. Jadi kalau misalkan ini ditarik ke sana ya sah-sah saja konsekuensi logis semacam itu. Jadi yang penting kita proporsional, profesional, objektif melihat bahwa ini bantuan tidak melanggar. Pun kalau ada masukan mungkin jumlahnya disesuaikan, anggarannya juga supaya bagi sebagian kalangan ini tidak ya dianggap berlebihan walaupun bagi presiden ini membantu banyak pihak ya. Tapi kita harus melihat bahwa konteks yang dipahami oleh masyarakat yang mengkritik tadi adalah konteks saat ini ekonomi lagi kurang baik-baik saja. Sebagian dari mereka nggak dapet daging itu, jadi dalam tanda petik kok ya ini hanya sebagian saja yang merasakan seperti itu. Terus yang ketiga juga yang paling penting transparansinya. Nah kalau presiden-presiden sebelumnya transparansinya minimalis, saya berharap di masa Presiden Prabowo, Sekretariat Negara bisa memperbaiki performa itu. Dijelaskan ketika kemarin sudah conference ini rencana kurbannya di mana kemana, jelaskan juga pertanggungjawabannya. Ya, jadi semakin transparan ya anggaran itu dipertanggungjawabkan semakin bagus dan itu pertanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo melangkah ke arah pemerintahan yang baik, bersih dan profesional seperti itu. Ya, ya. Kalau memang benar yang penting dananya ada lah ya. Sebagian kalangan ini menilai tidak etis jika seorang presiden setuju dana APBN digunakan untuk belanja hewan kurban ini ya. Saya mau ke Bang Bahtera. Ketika kondisi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja dan ada yang bilang pengadaan sapi untuk kurban ini bermuatan politis begitu ya. Kira-kira benarkah ini untuk meningkatkan elektoral atau elektabilitas seorang Presiden Prabowo Subianto nanti di tahun 2029, Bang Bahtera? Saya pikir itu tidak ada kaitannya ya. Ini murni kepedulian presiden terhadap masyarakatnya. Dan yang patut kita
syukuri bahwa di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto, alhamdulillah transparansi itu makin terbuka, makin semua masyarakat bisa mengakses. Buktinya kemarin Wamensesnek menyampaikan bahwa ini anggarannya bantuan sosial kemasyarakatan Presiden ini bersumber dari APBN, dan itu tidak ada sesuatu yang dilanggar karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6-nya ayat 1-nya, bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Terus kemudian begitupun di ayat 2-nya huruf B, kekuasaan sebagaimana yang dimaksud itu dikuasakan kepada menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. Pasal 11 ayat 1 juga bahwa APBN kita merupakan wujud pengelolaan negara, dan ini paling eksplisit disebutkan di Perpres nomor 148 tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Memang dimungkinkan namanya biaya operasional, terus anggaran sosial kemasyarakatan atau bantuan kemasyarakatan Presiden itu memang dimungkinkan dan selama ini sudah berjalan dengan baik, dan menurut hemat kami sebenarnya bantuan kemasyarakatan Presiden itu tidak hanya berupa sapi, tetapi ada juga berupa bantuan sembako kepada keluarga yang tidak mampu, terus kemudian bantuan renovasi rumah bagi rumah yang tidak layak huni, dan bagi kami itu adalah bahwa Pak Presiden Prabowo sekarang begitu memimpin ingin betul-betul agar seluruh masyarakat kita sampai di pelosok-pelosok merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah, karena ini kemarin momentumnya Idul Adha, Idul Kurban, maka yang disalurkan bantuannya adalah tentu hewan kurban, agar seluruh masyarakat kita sampai di pelosok-pelosok itu bisa merasakan bahwa negara betul-betul hadir, kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya ada, dan itu adalah substansinya bahwa bagaimana kepedulian seorang kepala negara, Presiden Prabowo betul-betul ditunjukkan dengan nyata melalui bantuan hewan kurban ini. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang pertama ini tujuannya baik, yang kemudian yang kedua tidak ada sesuatu yang dilanggar, dan tradisi ini sudah berlangsung lama, dan menurut hemat kami ini harus diteruskan agar negara terus hadir kepeduliannya terhadap masyarakatnya. Oke, oke. Kita apresiasi seorang Presiden Prabowo Subianto mau memutuskan ya bahwa tahun ini ada 1000-an lebih sapi yang dikurbankan untuk masyarakat Indonesia. Tapi sayang tadi Mas Agung bilang ada gigit jari juga nih Bang Bahtra. Tapi Anda juga duduk di DPR RI, ini berarti memang sudah dipastikan bahwa ini sah, bahwa dana APBN bisa digunakan untuk bantuan kemasyarakatan Presiden, termasuk diantaranya untuk pengadaan hewan kurban ya, Bang Bahtra. Sudah sah dan Ya, tadi kan sudah tidak perlu saya sampaikan diperdebatkan ya, lagi. bahwa Begitu ya. RUU APBN kita tahun 2026, terus kemudian Undang-Undang 17 tahun 2003 sudah disampaikan secara eksplisit di sana, terus kemudian ada juga Perpres kita, terus kemudian saya pikir peraturan-peraturan terkait dengan keuangan negara memungkinkan bahwa ini lembaga kepresidenan memang ada dana bantuan sosial kemasyarakatan, dan itu sah-sah saja dipergunakan oleh Presiden untuk kemudian membantu masyarakatnya, dan ini momentumnya Idul Kurban, terus kemudian dipakailah untuk beli sapi agar bisa masyarakat kita merasakan sampai di pelosok-pelosok. Kalau tadi disampaikan bahwa ini jumlahnya memang banyak, ya memang kan selama ini kan bahwa negara kita kan negara besar, jumlah provinsi kita ada 38, terus kemudian kabupaten kota kita kurang lebih sekitar 500-an, belum lagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan misalnya diberi bantuan juga, dan tentu tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk kemudian disalurkan hewan kurban juga diberikan hal yang sama. Itu komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan kepeduliannya terhadap semua kelompok-kelompok, semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Ya, jadi silaturahmi dengan berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia itu targetnya lah ya. Tapi yang terutama adalah menggerakkan ekonomi, terutama industri peternakan, Bang Bahtra. Oke, ke Mas Agung. Ya, Mas Agung. kalau kita lihat ya, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa sapi yang disalurkan ini itu berasal dari peternak lokal. Jadi di sisi lain ada substansi bahwa ini bentuk kepedulian, tapi di sisi lain juga ini juga menggerakkan roda ekonomi, karena sapi-sapinya semua dibeli dari peternak-peternak lokal, dan itu bisa membangkitkan ekonomi kita, UMKM kita, terutama
para sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang bergerak di bidang usaha peternakan. Dan ini menurut saya ini harus terus disupport lah untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh kepala negara, bukan justru ini dipolitisasi, dianggap bahwa ini untuk kepentingan pribadi. Dan sebetulnya kalau kita mau telisik ke belakang ya, jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, beliau sering menyumbangkan hewan kurban menggunakan dana pribadinya, dan kami juga di Partai Gerindra seringkali diingatkan dan untuk kurban ini setiap anggota DPR juga diwajibkan oleh partai untuk kemudian menyalurkan hewan kurban. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya, kebetulan hari ini beliau jadi presiden terus kemudian dimungkinkan oleh negara bahwa ini bisa menggunakan anggaran bantuan kemasyarakatan presiden. Nah, maka dari itu digunakanlah bantuan kemasyarakatan presiden terus kemudian dibelikan sapi untuk disalurkan ke seluruh rakyat kita di seluruh Indonesia sampai di pelosok-pelosok. Ya, oke, ada niatan positif ya dari pemerintah, terutama dari Presiden Prabowo Subianto ya, untuk soal pengadaan 1.000 lebih sapi untuk hewan kurban ini. Saya ingin ke Mas Agung. Mas Agung, MUI ini sudah merespons pembelian hewan kurban dengan skema bantuan kemasyarakatan Presiden melalui anggaran negara. Secara hukum Islam tidak bermasalah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa berkurban harusnya dari harta sendiri. Walaupun mau kolektif, ada hitung-hitungannya begitu. Komentar Anda bagaimana nih, Mas Agung? Perlukah ada kebijakan yang mungkin harus lebih bijak atau mungkin agak diubah sudut pandangnya ketika perekonomian kita di Indonesia sedang terpuruk? Hal-hal seperti ini harus diminimalisir atau seperti apa? Karena ini menyangkut dengan pesta hari raya keagamaan begitu ya. Gimana Mas Agung? Betul. Ya kalau saya nggak akan masuk ke wilayah agama karena bukan ahlinya, satu. Yang kedua, saya ingin memberikan respon bahwa iya kalau saya arahannya disesuaikan. Ya kalau sebelumnya jumlahnya misalkan ya asumsi saya 50 sampai 100 ekor dan itu nggak sampai ratusan miliar semacam itu. Jadi tahun ke depan masukan saya, pertimbangan saya untuk Seknek jangan sebesar itu jumlahnya kalau kondisi ekonomi negara lagi tidak baik-baik saja. Kalau misalkan masih ada guru honorer yang gajinya belum dibayarkan atau tertunda, atau misalkan pegawai-pegawai honorer di daerah yang masih ya butuh di dalam tanda petik mendapat tunjangan. Jadi hal-hal semacam itu yang dikontraskan oleh netizen, oleh warganet kita. Jadi maksud saya kebijakan ini nggak salah, benar. Tapi ini bukan ruang hampa yang tidak dinamis semacam itu. Maksud saya supaya sense of crisis itu muncul dan dipahami oleh ya pemerintah semacam itu. Apalagi Presiden Prabowo punya kebiasaan untuk mengeluarkan dana pribadi ketika kurban atau bahkan untuk event-event lain karena beliau presiden yang royal untuk sosial semacam itu. Jadi maksud saya kalau bisa ini ditiadakan saja konvensi tidak tertulis dari presiden-presiden sebelumnya yang membuat ya APBN terkuras dalam tanda petik untuk sebagian warga semacam itu kalau kondisi negara lagi nggak baik-baik saja. Nah tapi kalau baik-baik saja kita makmur nggak ada masalah, jangankan 1.000, 10.000 saya support. Tapi kondisinya sekarang jadi lagi kurang kondusif semacam itu. Warganet ini sangat sensitif. Jadi maksud saya komunikasi yang empatik, komunikasi yang persuasif itu lebih utama di masa krisis. Saya menganggap ini masa krisis, kenapa? Karena harga-harga naik. Ya. Ya, kemudian dolar lagi nggak baik-baik saja, pasar lagi bergejolak. Jadi itu yang dirasakan oleh grassroots yang saya kira juga bisa dimasukkan sebagai nalar pemerintah membuat policy ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan yang itu tidak melanggar tadi. Jadi maksud saya disesuaikan karena situasinya ada krisis, ada urgensi-urgensi lain, maka kita akan dalam tanda petik mengurangi jumlahnya untuk tahun depan, Ya. ya, ataupun menyesuaikannya sesuai dengan kemampuan anggaran supaya misalkan guru honorer, pegawai honorer, pemerintah daerah yang terkena bencana dan seterusnya itu bisa mendapat insentif lebih dari bantuan sosial kemasyarakatan presiden. Saya berharap Setnek menyampaikan rilis terbaru demikian supaya apa? Adem gitu. Nah, jadi kalau defense dengan warganet yang dalam tanda petik merasa ini kurang empatik karena mereka ya melihat situasi ekonomi yang kontras di masa Pak SBY, Pak Jokowi yang jumlah bantuannya tidak sebesar ini tapi kondisi ekonomi lebih baik dari sekarang, itu kan jadi soal. Jadi kalau saya melihat ini bukan soal benar dan salah lagi, tapi soal etis ya, soal komprominya di mana, aspirasinya sudah ada. Jadi sekarang it's okay ya karena sudah terjadi, sudah dianggarkan, tapi ke depan ini kan pembelajaran nih. Ya, lihat situasinya, kondisinya, ekonomi semuanya, ya baru dipertimbangkan jumlahnya. Jadi maksud saya lebih hati-hati saja Mas Victor. Ya supaya hal semacam ini tak muncul lagi, ya gaduh kan maksud saya nggak perlu lah begini, tapi kan ada sebagian aspirasi warga yang harus kita perhatikan karena kita negara demokrasi itu sebagai bagian dari
pemerintah membuat kebijakan baru nantinya. Jadi kalau arahannya ke sana, saya yakin yang tadi kesel-kesel, kontra-kontra juga berpikir objektif. Tapi kalau juga masih kesel, kontra ketika sudah disesuaikan oleh pemerintah di masa mendatang, ya kita wajib mengkritisi yang mengkritik itu, seperti itu. Ya, ini salah satu pelajaran bersama ya. Bang Batra juga nanti nitip karena Bang Batra duduk di DPR RI. Ini berarti nanti kalau bikin anggaran disesuaikan dulu katanya ya, Bang. Semoga jadi masukan begitu. Semoga yang sudah dilakukan Pak Presiden kita, bantuan kemasyarakatan untuk hewan kurban ini tidak menjadi perbincangan yang lama sekali, tidak semakin liar. Bukan soal benar atau salah, tapi kita tahu kondisi ekonomi di Indonesia seperti apa. Yang jelas semuanya adalah niatan baik. Terima kasih banyak Bang Batra dan juga Mas Agung sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Bang Batra, Mas Agung. Selamat semua Bang Bahtera. Terima kasih Mas, selamat malam.